Kami baru berjalan BPS di Januari kemarin. November kami sudah berjalan untuk BPS dan alhamdulillah ada dukungan dari para kader, para RT. Insya Allah kedepannya kami pelan-pelan akan kegiatan BPS ini akan berjalan yang dimana kami sudah mulai di masyarakat untuk melaksanakan pemilahan sampah dari rumah. Seperti itu. Untuk kegiatan Siskambling, alhamdulillah kita juga sudah berjalan Bu untuk kegiatan Siskambling, dan untuk bank sampah kami sudah banyak juga nasabahnya. Nasabah kami sudah banyak dari RT 1 sampai RT 8, dan untuk ada beberapa RT kami kolektif mengadakan kegiatan bank sampahnya kolektif, karena mungkin dari beberapa warga itu tidak mau mengumpulkan sampah di rumah, jadi dikolektif oleh RT-nya. Jadi kami di sini ada 3 RT yang kolektif melaksanakan bank sampah. Nah, jadi warganya mengumpulkan sampahnya di setiap minggu Bu, nanti dikelola sama RT. Di RT itu juga punya pengurus sendiri, dikelola sama RT, nanti dikumpulkan, di saat kita ada kegiatan bank sampah dibawa ke sini. Ya, dibawa ke sini. Tapi untuk bank sampah BPS kita berjalan. Untuk komposter kita belum Bu. Kalau untuk komposter kita belum ada karena keterbatasan tempat. Jadi kita ada komposter. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita mungkin usulkan untuk komposter yang pakai tabung ya Bu ya. Jadi tidak pengolahan yang di lapangan karena memang kita tidak punya lahan. Paling itu nanti kita izin ya Bu Lurah, kita mungkin bersurat aja ke LH nanti mau minta tabung komposter. Mungkin seperti itu kita izin ke LH ya Pak Mahendra, nanti dibantu kami untuk usulan bank sampahnya. Untuk sumur resapan sampai saat ini emang kami belum ada juga Bu, karena keterbatasan tempat, kami keterbatasan lingkungan yang tidak bisa kami membuat sumur resapan. Sebetulnya dari kelurahan sudah berapa kali Bu minta kami untuk mengadakan untuk sumur resapan. Akhirnya kita survei dari Pak Sekar, Pak Sekar Menangguluran, kita survei lingkungan. Dan memang di situ kita tidak bisa buat sumur resapan karena sempitnya lahan. Karena kita itu cuma punya jalan MHT yang kita bisa bikin sumur resapan, tetapi luasnya tidak mencukupi. Luas untuk sumurnya tidak mencukupi untuk itu. Jadi, tetapi alhamdulillah untuk banjir kita di RW 013 ini Pak Ibu, jadi kita banjir itu cuma banjir sesaat kalau ada cuaca ekstrim seperti ini. Kalau ekstrim, nah itu biasanya kita ada banjir, itu pun tidak ada genangan air yang lama. Jadi kita biasanya kalau hujan reda airnya ya ikut hilang seperti itu. Untuk genangan di dalam rumah ya mungkin ada, kami nggak bohong juga, di rumah itu kurang lebih mungkin sekitar 10 sampai 15 rumah lah kalau yang ada genangan air kalau di cuaca ekstrim. Tetapi ya hujan selesai mereka juga udah selesai hujannya seperti itu. Jadi makanya untuk sumur resapan nggak ada, kami juga nggak terlalu khawatir juga karena emang kita tidak banjir di rumah ini. Jadi banjir sesaat aja seperti itu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bu Lurah, Ibu semuanya, mungkin selanjutnya bisa sambutan dari Bu Latifah. Ya. Terima kasih sambutannya Ibu RW. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Cipinang Ibu Watini untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Sambutan juga kan sama aneh. Iya. Saya coba ngomongnya satu lagi Pak. Saya kalau ngomong pengen harus cakep. Coba tuh, beda nggak? Bagusan yang biru katanya tuh. Hah? Apa? Ini baru. Iya. Soalnya biasa sini mati dulu. Oh, baru beli. Coba hebat nggak baru beli mic-nya gara-gara Bu Latifah sama Pak Gunarto mau datang tuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Latifah sebagai Kepala Seksi Studi Lingkungan Hidup ya. Kemudian Pak Gunarto, baru kenal ya kita ya Pak? Iya, Bapak baru lihat saya baru lihat Bapak juga.
Ah iya. Baru lihat. Kalau dari kemarin pasti Bapak bosan sama saya. Contohnya Bu Erwi sama saya bosan. Yang hormati Pak Erikson, ini senior saya, guru saya nih. Iya Pak. Senior saya sebagai lurahnya senior beliau, ya. Guru saya di itu juga. Pokoknya paling top itu Pak Erikson di Kelurahan Rawamangun dulu ya. Saya masih di wali kota, beliau di Rawamangun, saya sebagai Pinang Ranti. Rawamangun bukan ya? Pinang Ranti, Lurah Rahmat di Pinang Ranti ya. Iya, Pinang Ranti. Pokoknya paling mantep Pak Erikson itu. Ya, sahabat saya Pak Erikson dan juga rekan kerja saya ada Pak Sekel, ada Pak Kasih Ekban, Bu Ketua RW dan juga rekan-rekan saya ada Pak. Ini motor saya di wilayah ini Pak. Namanya Pak Baron. Sayanya 2 bulan lagi beliau akan purna bakti. Ya, dan juga ada Bu Ros yang selalu rajin ke wilayah didampingi oleh Mbak Erika ya, Mbak Dedia. Dan juga ada Pak LNK RW 13, Pak Agung, terima kasih. Para ketua RT semuanya datang ya? Ada ya? Ada 2 yang hadir kerja ya? Ya, terima kasih para ketua RT. Harusnya di depan Pak Ketua RT. Iya sini supaya lebih dekat dengan kita. Dan juga ada ibu-ibu pengurus PKK kelurahan, ada pengurus PKK RW, RT, para kader, ada kader Jumantik, Dasa Wisma, ada lagi kader Posyandu. Pokoknya komplit Pak di RW 13 ini ya. Tak lupa kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini diguyur hujan, namun ini masih penuh berkah karena kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, panjang umur sehingga dapat bersama-sama hadir di sini untuk bersilaturahmi sekaligus untuk menerima arahan dari Sudin Lingkungan Hidup dan juga bagian PKLH yaitu Bapak Erikson sebagai subkoordinator yang membawahi bidang lingkungan hidup, dan juga kita akan melaksanakan kegiatan proklim tingkat provinsi ya. Kemarin saya juga sempat koordinasi dengan Pak Kasudin ya, Pak Kasudin karena terkait dengan usulan yang proklim ya. Nggak apa-apa kalau memang RW 13 yang ditunjuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Bagian PKRH dan Sudin Lingkungan itu sudah mempercayakan bahwa RW 13 akan mampu ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Yakin saja, yakin dan mampu. Itu dulu yang harus kita yakini itu. Kita yakin saya bisa. Yang lain bisa, kenapa kita tidak? Harus kita bisa. Tentunya dengan apa? Dengan semangat dan dukungan dari seluruh jajaran yang ada di RW 13 ya. Baik ketua RW, LMK, para ketua RT, para kader, para pengurus PKK, para kader semuanya dan seluruh warga masyarakat yang akan mendukung kegiatan ini. Mari kita bersama-sama semangat untuk mempersiapkan hal-hal apa saja nanti yang perlu disiapkan di dalam verifikasi kegiatan proklim ini ya. Nanti di sini ada Ibu Latifah, ada Pak Kundanto, pakar-pakar yang sangat berkompeten didampingi oleh Pak Erikson. Kita dengarkan semuanya arahan apa saja yang harus kita siapkan. Yang penting kita yakin kita bisa, kita mampu dan kita mau. Bisa, mampu, kalau tidak mau percuma. Ya, bisa, mampu, mau dan didukung semuanya. Dukungan juga harus perlu. Kita ada tim, tunjukkan bahwa kita adalah tim yang solid. Kerjasamanya, gotong royongnya, bergandeng tangan, bersinergi, saling mengisi, saling menutupi, saling bekerja sama, bekerja bersama-sama bekerja, ya, dan berupaya. Ya, berupaya. Apa kekurangannya? Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Yang penting semangatnya dulu. Kalau nggak semangat, nggak akan jalan semuanya ya. Apa-apa yang diperlukan nanti silakan Pak Kundanto dan Bu Latifah untuk menyampaikan apa saja, silakan disampaikan ya, silakan disampaikan. Kami pihak kelurahan sangat mendukung ya, sangat mendukung dan akan sangat support untuk kegiatan ini supaya kita dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan atau yang akan kita laksanakan, direncanakan dalam kegiatan tersebut untuk membawa nama baik Wali Kota Jakarta Timur ya. Ini adalah nanti kita ini satu bendera. Ini yang dibawa karena ini tingkat provinsi, artinya adalah membawa nama tingkat kota ya, tingkat kota loh Bu, jangan main-main. Walaupun RW membawa nama tingkat
kota. Betul nggak Pak Kun? Betul nggak Bu Latifah? Tingkat kota yang kita bawa, artinya kita harus benar-benar serius mengerjakannya. Nggak usah tanggung-tanggung. Kalau mau mengerjakan sesuatu harus serius, harus fokus. Kalau tanggung-tanggung mendingan nggak usah sekalian. Saya akan membuat suatu acara, semuanya harus benar-benar serius, fokus, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung percuma, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, berkorban semuanya, tapi hasilnya nggak maksimal. Buat apa? Ya kita harus maksimalkan semaksimal. Masalah hasilnya nanti bagus atau tidak, kita serahkan kepada yang jelas. Yang penting sudah berupaya semaksimal mungkin. Betul ya? Ya itu saja yang saya sampaikan. Nanti nggak selesai-selesai. Saya kalau udah kasih ngomong Pak, panjang lebar sampai sana. Nanti jam 1 saya juga bisa ya. Tapi nanti Bapak Ibu kan ini sudah hari Jumat, mau Bapak-bapak mau sholat Jumat ya. Terima kasih juga Bu Latifah, Bu Darto, Pak Erikson atas kehadirannya. Silahkan disampaikan, berikan arahan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu ikuti dengan seksama. Apa yang nanti belum dimengerti silahkan bertanya, mumpung ada pakarnya ya. Mohon maaf apabila penyebutan kami kurang berkenan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya dari Ibu Lurah Kelurahan Cipinang Ibu Watini. Untuk selanjutnya kami berikan waktu dan tempat untuk memberikan arahan dari Ibu Latifah, Kasih PSM 1 Dinas LH Jakarta Timur. Silakan. Ya, mungkin sedikit saja ya, karena waktu kita juga terbatas banget, mungkin hanya beberapa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini sepertinya lengkap Bu Lurah. Ini Bu Lurahnya juga hadir langsung ke sini. Terima kasih Bu Lurah. Terima kasih kepada Pak Erikson dan timnya, tadi ada juga Bu April ya. Terima kasih kepada semua Bu RW dan jajarannya, Pak RT. Tadi ada 8 RT ya Bu ya, Bu RW hadir di sini, juga kader-kader. Terus dari kelurahan tadi juga ada Pak Sekel dan Ekbang tadi ya, dan timnya juga dari kami, dari satpel kami, perwakilan dari satpel. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kader banyak ya, Bu Lurah juga sudah sampaikan, ada kader Dawit, Jumantik, kader Posyandu, dan banyak kader lagi ya. Semua hadir dan semangat, alhamdulillah. Tadi juga sudah disampaikan Bu Lurah tadi, terima kasih Bu Lurah untuk support dan dukungannya. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan Bu Lurah, memang tahun ini izin Bu Lurah, memang kelurahan Cipinang ini kayaknya ada 2 lokasi yang akan kita ajukan nanti untuk perwakilan kita. Yang satunya ini di sini yang provinsi, satu lagi yang nasional Bu, nanti di yang RW 8 Cipinang ya. Jadi ada 2 Bu. Kita terus ini Bu, bersama Bu Lurah, insya Allah yang memang selalu support ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, jadi memang program itu, satu lagi saya lupa ini. Sampai saking di dekatnya ini sampai lupa, Pak Kundarto. Beliau adalah kalau saya bilang sih udah ahli program. Jadi beliau ini memang narasumber dari kementerian juga memakai beliau Bu. Jadi memang saya khusus mendatangkan Pak Kun ini dari Jogja, saya tarik Bu, supaya membina kita gitu. Jadi memang langsung dari yang punya programnya, tim dari yang punya programnya dari kementerian. Jadi Pak Kun ini memang salah satu juga tim dalam pelaksanaan penilaian ya Pak. Yang penilaian apa sih Pak? Saya bingung sebenarnya, bukan penilaian gitu ya Pak. Tim teknis untuk program tingkat yang di kementerian gitu. Jadi program itu memang sebenarnya pengakuan ya Pak ya, pengakuan terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan warga terhadap pengelolaan lingkungan berupa aksi-aksinya. Itu ada aksi mitigasi, adaptasi, dan kelembagaan. Kelembagaan sebenarnya ini utama juga ya Pak, karena tadi seperti Bu RW, Bu Lurah bilang, Bu RW juga. Jadi kita harus kalau melaksanakan itu harus bersama-sama gitu ya. Jadi kelembagaan RW-nya, kelembagaan tadi misalnya ada RT, ada KWT kalau mungkin ya, LMK, terus ada Dawis tadi, Jumantik, semua
bergerak bersama-sama untuk melakukan aksi-aksi dalam proklim itu. Aksinya mungkin sedikit saja, nanti detailnya Pak Kun ya. Misalnya ada penghijauan. Tadi kalau saya dengar Bu RW disampaikan sebenarnya di sini sudah lama melakukan, sudah ikut juga banyak perlombaan gitu ya. Penghijauannya juga cukup banyak. Nah, ada untuk aksi-aksi itu misalnya penghijauan, pengelolaan sampah, kemudian sumur resapan. Tadi sumur resapan itu sebenarnya tidak mesti selalu ada. Kalau memang daerah ini tidak daerah banjir, tidak apa-apa, nggak perlu, karena sumur resapan itu salah satu fungsinya kan untuk membantu pengendalian terhadap banjir gitu, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti bisa ada biopori gitu ya, biopori bisa juga dilakukan selain untuk resapan sebagai ini juga untuk kompos. Biopori juga bisa digunakan sebagai kompos juga gitu ya. Nah, untuk aksi-aksi ada aksi lagi ada pemanen air hujan itu bisa, tadi hujan deras gitu ya, kita sebenarnya airnya itu bisa kita panen, nanti kita manfaatkan ketika kita musim kemarau. Itu contoh-contoh ya, contoh-contoh yang sebenarnya aktivitas itu mungkin sudah kita lakukan gitu di lingkungan kita gitu. Tinggal itu perlu dicatatkan, didokumentasikan dalam bentuk itu tadi proklim gitu ya. Nah, terkait tadi pengelolaan sampah, mungkin saya kalau RW ini masuk di 50% enggak? Oh, enggak masuk. Jadi Bu RW, jadi Bu Lurah juga memang kami kan di tahun kemarin memang ada pengadaan sarana prasarana untuk BPS RW Bu di tahun 2022 kemarin. Nah, memang itu masih untuk 50% RW yang lokasi pilot project tahun kemarin. Tapi di tahun ini yang belum dapat kemarin itu insya Allah akan kebagian juga. Jadi nanti itu ada gerobak, ada komposter, ada M4-nya, ada apa lagi ya, komposter besar, komposter timbangan untuk bank sampah gitu ya, atau untuk sampah organik. Ada beberapa macam, 11 atau berapa item gitu. Insya Allah nanti kalau yang tahun kemarin belum dapat, tahun ini insya Allah akan dapat Bu. Nanti akan kita distribusikan biasanya melalui kelurahan juga nanti. Ya, mungkin itu sedikit karena waktu kita juga terbatas. Nanti Pak panjang lebarnya Pak Kun nanti yang akan menjelaskan. Terima kasih. Mohon maaf saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan arahannya Ibu Latifah. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Erikson dari Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Silakan Pak Erikson. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasubdit Lingkungan Hidup Jakarta Timur yang diwakili oleh Ibu Latifah dan tim, yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Cipinang beserta staf, yang saya hormati di sini hadir juga narasumber kita Pak Kundarto, yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus. Di sini ada Ibu Ketua RW 13 beserta RT dan juga ada hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita bisa hadir di tempat ini, walaupun saya lihat ya niatnya benar-benar bagus ya. Hujan-hujan deras pada datang ke sini ya. Nah, enaknya kan kalau hujan tidur ya. Tapi ini hadir ya. Jadi pertama saya memberikan kabar gembira dan ucapan terima kasih kepada kita semua karena Kota Administrasi Jakarta Timur mendapatkan trofi Adipura Murah. Kita dapat, jadi dari 5 kota dan 1 kabupaten di DKI itu yang tidak dapat trofi, hanya mendapatkan sertifikat adalah Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Berarti kan benar-benar ada ini ya, kalau bisa dapat semua ya wajar gitu. Ini kan ada yang cuma sertifikat. Jadi saya berterima kasih kepada aparat wilayah, ya, mulai dari Sudin, kecamatan, kelurahan, ya, dan juga terutama masyarakat yang telah menjaga wilayahnya tetap bersih. Ya. Jadi Adipura saja kita bisa raih, ya. Jadi ini tambahan semangat buat kita. Kemudian yang kedua untuk semangat,
tahun lalu Ibu ya, ada RW Bulurah di RW 3 Kelurahan Jatinegara Kaum. Itu malah dia belum pernah tingkat provinsi Bu ya, langsung ditunjuk ke tingkat nasional ya. Di situ juga memang kita kaget juga ya, tapi karena memang kerjasama yang pertama benar kata Bu Ram, niat dulu ada ya, niatnya ada, kemudian kalau ada niat berarti kan ada komitmen ya, saling membantu. Nanti terkait dengan diskusi mau bagaimana itu harus ada satu visi ke depan, jangan masing-masing ngeluarin ide, begitu nanti yang dipilih ide yang A, yang ide lain pada mundur, jangan ya. Jadi saling membantu, dan juga saya harapkan nanti dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun studi terkait nanti saling bahu membantu ya. Dan juga warga nanti tolong bantu juga misalnya terkait dengan lingkungan sendiri ya. Jadi benar nanti yang dibilang waktu itu, jadi jangan hanya mengharapkan bantuan, apa yang bisa kita buat untuk wilayah kita, karena program ini kan bukan untuk orang lain tapi untuk kita ya. Kan kadang kita udah lihat kan perubahan iklim sekarang bagaimana, yang tadinya saya membaca di berita nih, kota yang di Italia, Venesia ya, sekarang surut airnya ya. Itu yang ada kanal-kanalnya surut, yang nggak biasanya banjir jadi banjir. Jadi itulah gunanya dan pentingnya kita mengetahui problem ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Bapak Erikson. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Kundarko dari Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan arahan kepada kami. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya sebaiknya duduk atau berdiri? Hah? Duduk ya? Duduk, karena beban hidup saya itu tiga kalinya Bulurah. Jadi bisa dibayangin kan? Kalau Bulurah 3 jam berdiri kuat, kalau saya mungkin takutnya nggak ada yang mapah nanti. Iya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sampai di sini. Ini pertama kali juga saya ke daerah Cipinang ya Pak ya. Cipinang, dan ternyata Jakarta itu kalau pagi kredit apalagi hujan. Jadi dari mesen taksi itu setengah jam belum dapat gitu. Baru harga pun naik 3 kali lipat gitu. Kalau ada hujan itu langsung berubah. Tapi alhamdulillah saya bisa bertemu di sini, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bangga dengan bangunan ini karena bangunan terbuka, bangunan yang banyak godaannya. Betul ya? Banyak godaannya, karena kalau buat pertemuan tuh pandangan bisa kemana-mana, suara bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah nih pandangnya ke saya semua nih, ya kan? Untung saya udah mandi nih. Ya betul kata Bu Latifah tadi. Jadi kalau hujan-hujan tuh enaknya kemulan tidur gitu ya. Kita ketemu di sini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya sangat bangga juga bahwa di sini ada Bu Erwi, Bu Lurah, ada Pak Erikson, ada Bu Latifah, ada Bapak Ibu yang di depan ini juga para pejabat semua. Dalam arti kalau kita berpikir tentang lingkungan yang kita kemas dengan nama Proklim tadi, artinya semua masalah itu insya Allah bisa diatasi. Allahumma amin ya. Nah, terkait dengan hujan, ada hal menarik yang saya sampaikan 2 tahun lalu kepada DLH DKI. Dan kayaknya ketika suatu saat gubernur itu menyampaikan tausiahnya terkait hujan di Jakarta, itu ternyata tersampaikan juga. Waktu itu saya teriak-teriak terkait sumur resapan. Alhamdulillah setahun kemarin itu ada program sumur resapan ya. Nah, saya nggak tahu itu nyambung atau enggak, atau ada pengaruh atau enggak, saya kurang tahu. Tapi apapun alhamdulillah. Tapi sumur resapan itu ada rumusnya Bapak Ibu. Sumur resapan itu hanya efektif kalau beda tinggi antara permukaan tanah dengan permukaan air itu sekitar 2 meter. Sini sama ya? Sini berapa meter Pak? Kira-kira dari permukaan tanah dengan permukaan sungai.
dengan permukaan sumur, bukan dalamnya sumur, bukan, tapi dengan permukaan airnya kira-kira 2 meter atau lebih. Ada. Kalau ada Bu Latifah, itu juga perlu sumber resapan. Tapi hakikat sumber resapan itu adalah meresapkan air yang bersih, bukan meresapkan air comberan, meresapkan air limbah, bukan. Jadi jangan dari aliran selokan yang sudah bau hitam itu kok dialirkan ke sumber resapan, nggak boleh. Karena sumber resapan ini prinsipnya adalah menambah cadangan air bersih di dalam tanah. Paham ya Bu ya? Nah, sebelum ke sumber resapan, kita belajar dulu hakikat air yang datang dari atas. Air yang datang dari atas itu menjadi penyebab utama bencana banjir, terutama di daerah-daerah yang rendah. Kenapa terjadi banjir? Karena stok air tanahnya sudah melimpah, mau meresap susah, sungainya juga sudah penuh, ada tumpukan sampah, ada sedimen lumpur, sehingga itu numpuk jadi genangan air. Genangan air itu kalau lama disebut banjir, kalau sedikit ya tergenang biasa. Makanya tadi saya sedang laporan Bu RW, Pak, kalau hujannya ekstrim, ada sekitar mungkin 10-20 rumah ada genangan Pak, tapi kira-kira sebentar kemudian pergi ya Bu ya. Artinya kalau seperti itu, di sini ini karakternya daerah yang cukup tinggi. Jadi kalau sebutan saya itu air lewat. Air lewat. Saya senang kalau ngomong begini nih karena ada yang ngantuk itu kan nyaman gitu. Berarti suara saya itu membuat gitu. Nah, terus kemudian saya menyampaikan setelah sumber resapan, saya menyampaikan filosofi yang berikutnya untuk warga DKI. Apa itu? Air hujan jadi banjir itu kan kalau sudah sampai permukaan tanah. Sekarang bagaimana agar air hujan sebelum sampai permukaan tanah itu kita kurangi volumenya? Caranya bagaimana? Pakai pawang. Nah, tadi sepanjang jalan itu berdoa ala pawang Bu, tapi kok hujannya nggak reda-redanya baru sekarang. Berarti doa saya yang tadi 2 jam yang lalu terkabul sekarang. Saya pikir hujannya ke Depok aja lah, ke Depok gitu kan. Nah, caranya agar air hujan itu berkurang Pak sampai permukaan airnya itu perlu ditangkap dulu Bu Pak. Penangkapan air hujan itu namanya pemanenan air hujan. Caranya bagaimana? Ini ada atap, pasang talangisasi, dipasang talang, diarahkan ke bak-bak penampung. Bak penampung itu tidak ditaruh di permukaan tanah. Kenapa? Bak penampung kalau bisa itu tingginya ya paling tidak 1 meter dasarnya, terus ke atas. Kenapa Pak? Karena itu kan nanti mau dioncorke, mau dikucurkan sebagai penyiraman untuk tanaman-tanaman, sehingga kan kalau terlalu bawah nanti masa pakai gayung kan tenaga lagi kan. Jadi kalau lebih tinggi itu akan lebih memudahkan nanti dalam penyiraman. Bahkan dalam lokasi-lokasi di Jakarta yang sudah kesulitan air bersih, air hujan itu air yang sangat mudah diolah untuk menjadi air minum hanya dengan proses fisika penyaringan Bu Pak. Karena belum tercemar secara kimia. Tapi bayangin kalau air baku Jakarta, saya dengar-dengar juga diolah dari air sungai. Kalau dari air sungai, siapa yang menjamin air sungai tidak ada BAB? Siapa yang menjamin air sungai tidak ada limbah yang dibuang ke situ? Ya kan? Artinya masalahnya bukan hanya fisika. Kalau fisika itu hanya penyaringan, lumpur dapat. Tapi yang bau-bau tadi, yang faktor kimia, itu harus perlu proses kimia. Makanya ada pencampuran dengan tawas dan lain-lain, itu prosesnya panjang. Nah, kalau Bapak Ibu itu disuruh milih mana? Ngolah air minum dari air hujan atau air minum dari sungai? Air hujan kan? Karena bersih. Paling hanya kecampur debu-debu sedikit, disaring, selesai. Ya kan Bu ya? Tapi kalau dari air sungai, tadi faktornya. Pak, kenapa kok kita perlu pengadaan air bersih? Karena di Jakarta ini Pak, permukimannya sudah banyak sampah, limbah, numpuk-numpuk tercampur di dalam air tanah.
Bapak Ibu siapa di sini yang masih memakai sumur gali? Ada nggak? Ada. Ya. Sumur gali artinya untuk minum atau udah enggak ya? Sudah enggak. Kalau sudah enggak hanya untuk siram-siram, artinya kualitasnya sudah menurun. Kenapa? Karena permukiman makin padat, biasanya yang paling banyak itu bakteri E. coli. E. coli itu biasanya dari tinja. Loh kok bisa Pak sumur saya kena tinja? Iya, karena kalau rumahnya mepet-mepet, ukuran rumah Bapak Ibu berapa sih? 50, 60, 100, 200. Di Jakarta tuh nyari rumah yang ukuran tanahnya 200 meter persegi kayaknya jarang. Kecuali di perumahan kawasan elit. Kalau di permukiman padat biasanya kadang-kadang ketemu 40 meter persegi, 60 meter persegi. Kalau rumah sekecil itu di dalamnya mau ditanami septic tank, ya kan? Tetangga sebelah nanam sumur tanpa sengaja ternyata jaraknya kurang dari 2 meter gitu kan? Nah itu kan perpindahan aja, ya kan? Kita kan nggak bisa ngatur tetangga, ini tempat septic tank saya ya, atau ini sumur saya ya, kalau buat septic tank yang sono gitu, nggak ngerti kita. Kadang-kadang antar tetangga ya urusan masing-masing. Itulah yang kenapa air tanah permukaan, kalau istilah di kampus itu air tanah yang dari sumur dangkal ini Pak, itu biasanya sudah mulai tercemar. Makanya butuh pengolahan. Di Jakarta apa namanya? Bukan PDAM ya, namanya Pamjaya lah atau apa, yang penting penyediaan air minum. Air minum itu kan nggak mungkin diambil dari hujan saja, ya kan, karena talangnya belum tercetak seperti itu. Paling ya diolah dari sungai. Kalau dari sumur saja juga, saya yakin kalau untuk ngurusi satu kota kok gali sumur itu juga. Nah itu tadi, makanya itu tadi saya kembali, air hujan yang jatuh dari atas kalau pengen berperan dalam mengurangi hujan, sebelum sampai permukaan tanah harus ditangkap. Maka diperbanyak program penangkapan air hujan atau PAH. Idealnya satu instalasi itu 2000 liter idealnya. Tapi untuk satu RW paling tidak ada 1-2 rumah dulu nggak apa-apa. Jadi untuk percontohan, karena masyarakat itu kalau nggak ada contohnya biasanya nggak jalan ya Bu ya. Mungkin Bu RW mulai dulu, atau mungkin ada bantuan satu dulu. Oh ya mau manfaat ya buat nyiram-nyiram dan sebagainya, baru nanti yang lainnya tergerak. Itu air hujan sebelum sampai ke tanah. Kalau air hujan sampai ke tanah, sebisa mungkin air yang bersih dari hujan itu masuk sumur peresapan. Bu RW tadi bilang, Pak, untuk membuat sumur peresapan ruangannya sudah nggak ada Pak. Yang maksudnya meresapkan itu tidak harus dalam bentuk sumur. Wong tanah dibuat kotakan lubang itu aja udah bisa meresapkan. Kalau mau keren ya pakai istilahnya LH biopori. Tapi kan nanti biopori nanti bornya nggak ada Pak, gitu kan. Nggak harus biopori. Yang penting membuat lubang pakai cangkul atau apa, lubangnya nggak perlu dalam-dalam Bu. Nanti malah kejeblos kan. Setengah meter cukup lah gitu. Yang penting pokoknya Ibu Bapak lihat di lingkungan ya, kira-kira mana nih titik yang sering tergenang kalau hujan. Nah di situ buat lubang. Nah biar aman, karena ini di kota banyak yang lewat, ada kucing, ada macam-macam gitu kan. Ya atasnya dikasih besi-besi lah, jadi nggak kejeblos gitu. Karena kadang-kadang kita mikir nanti yang kejeblos koin koin atau kontak motor jatuh aja mumet kan. Kadang-kadang waduh ngambilnya gimana gitu. Itu air hujan ya Bapak Ibu ya, jadi diresapkan. Nah kalau masyarakat itu kan kadang-kadang ya polanya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Air yang dari limbah kamar mandi dan cucian itu masuk septic tank atau dibuang ke selokan. Nah kalau dibuang ke selokan itu hubungannya dengan saluran drainase, itu harus dibuang, dialirkan sampai ke sungai. Jika di lingkungan Bapak Ibu kok selokannya sudah mulai terasa bau, berarti ada masalah di jaringan drainase. Karena harusnya air itu kan mengalir dari tinggi ke rendah sampai ke sungai. Tapi kan antar perumahan, antar kaplingan itu kan kadang nggak mau koordinasi ya Bu ya. Tahu-tahu ini bangunannya rendah, cuma membuat
benar membuat saluran drainase tapi tidak terkoneksi dengan saluran di sono. Sehingga apa, limbah itu lama-lama numpuk aja di sini. Kok genangannya hilang-hilang ya? Berarti itu ada masalah di saluran drainase. Jika terjadi seperti itu, Bapak Ibu harus berembuk ini salurannya kemana, pembuangannya ke arah mana. Rembukan terkecil adalah di tingkat RT. RT selesaikan dulu, jangan dikit-dikit lapor Bu Lurah, ya kan? RT selesaikan dulu. Oh, masalah ini hanya tersumbat di sana nih karena sampah nih, karena endapan lumpur. Ayo kita kerja bakti, selesai. Tapi kalau hubungannya kok ini antara perumahan nih, kayaknya antar RT nih ya. Wah, ini kalau diselesaikan satu RT nggak bisa, harus butuh RT yang lain. Siapa penengahnya? Bu RW, Bu RW yang menangani. Kalau antar RW siapa? Baru Bu Lurah turun tangan. Oh, masalahnya kok antar kelurahan, yang turun camat. Begitu Bapak Ibu, model koordinasi kerjasama di pemerintahan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya dengar-dengar sudah memilah sampah, betul ya? Memilah sampahnya di mana? Benar nih, di rumah masing-masing. Cara milahnya bagaimana, Bu? Hah? Oke. Ada, iya. Bagus. Ada yang salah kaprah. Sisa nasi sayuran dimasukkan ke kresek. Kreseknya diikat terus dibuang. Artinya apa itu? Mencampurkan yang organik dan non organik. Nggak mungkin toh pemulung sama petugas sampah mengurek kresek satu-satu. Itu kan sulit. Makanya ibu-ibu kalau memilah langsung dipisahkan. Ini wadah semua organik, ini yang plastik, ini B3, ini yang bisa dijual lagi. Lumayan dong. Bank sampah itu sebenarnya kan pola pikir untuk bagaimana menjual lagi barang-barang dari sampah yang tidak terpakai agar bisa ya ilmunya pemulung lah ya. Pemulung itu kelihatan wah, tapi ternyata uangnya banyak gitu. Itu pemilahan sampah, alhamdulillah kalau sudah dimulai dari rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Betul ya, tapi ya sudah dipilah dari rumah tangga masing-masing. Kalau yang limbah yang B3, besi dan sebagainya itu dibuang kemana? Dikeloin. Oke. Kalau yang B3 itu bekas semprotan nyamuk, ya kan? Itu yang bahaya-bahaya itu. Oke. Aturannya ya Bu ya. Aturannya kalau B3 itu dikumpulin nanti disetorin ke LH atau minta tolong ke LH untuk diambilnya. Oke, sip. Jadi B3 bukan lagi wilayahnya Bapak Ibu ya, itu sudah ranahnya pemerintah untuk ngangkut kemana saya nggak tahu juga. Ada TPS yang khusus pengamanan B3 Bu. Karena kalau itu nanti kecampur-campur dengan apalagi kok nyampur di saluran air bersih, wah nanti bisa keracunan gitu. Makanya disebut limbah B3. Memang masalah di kota itu yang utama adalah sampah. Yang kedua apa? Memanfaatkan lahan sempit. Dengan apa? Sayuran. Sudah nanam belum? Tanaman apa Bu? Cabai, terus jahe, kunyit, bumbu dapur semua ya, serai. Belum ada, serai bumbu itu loh, beli di pasar, pangkalnya tancepin langsung hidup. Ya, yang agak susah serai wangi, itu dari Aceh kalau nggak salah. Serai wangi itu, oh harum banget Bu. Itu kayak daunnya kayak ngalang-ngalang itu ya, dikremes gini aja, udah harum sekali. Itu untuk obat biasanya. Serai wangi Pak. Sama seperti serai biasa Pak. Pohonnya itu nggak ada bedanya, tapi ada juga yang agak kemerahan. Karena serai wangi itu ada beberapa varietas juga. Itu biasanya untuk obat. Minyaknya juga mahal. Minyak serai wangi itu bisa per liter 200.000. Itu untuk obat untuk mandi orang yang kena stroke itu Pak. Serai wangi dengan jahe digeprek, direbus, anget-anget itu dicampurin ke air hangat mandi orang yang kena stroke buat mandi tiap hari. Itu memacu peredaran darah dan saraf-sarafnya. Di bawah. Minyaknya ada Pak di rumah contoh. Saya dikasih petani Pak. Kalau tanamannya
Dulu nanam tapi sudah ganti tanaman Pak. Agak susah memang kalau yang Serewangi, beda dengan serai yang bumbu Pak. Ya, kalau Serewangi saya pikir gampang kok Pak. Ya mungkin lain kali dari penyuluh pertanian di DKI, KPKP nanti Pak. Biar tahu seperti apa tanam di pot juga bisa. Itu manfaatnya mantap Pak itu. Nah, terus kangkung, nanam nggak Bu? Paling gampang kan kangkung ya. Ya, kangkung kan hanya di pot aja bisa. Ada. Vertikultur, hidroponik, vertikultur, apapun namanya, aquaponik, ya pokoknya gitulah gitu ya. Intinya karena lahan sempit, penanamannya secara vertikal. Jadi manfaatin tembok-tembok yang masih kosong itu untuk tanaman. Tapi jangan lupa tanaman didekatkan dengan keran air untuk penyiraman. Karena tanaman kalau di pot itu kalau nggak disiram dia minum dari mana? Kecuali musim hujan. Tanaman buah ada nggak? Tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Tapi ini juga ada tanaman-tanaman yang tinggi. Alhamdulillah. Saya usul nih kepada pemerintah dari level RW sampai ke atas, kalau ada pohon-pohon gede sebisa mungkin dipertahankan. Kemarin RW kemarin yang kita kunjungi di halaman masjid itu Bu, yang kita kunjungi kan ada pohon asem Jawa. Kalau di sini asem bimbo, sawo apa? Ada sawo kecil enggak? Kalau sawo kecil itu yang kecil-kecil itu langka, manisnya minta ampun itu. Iya. Oh yang besar berarti sawo biasa. Ada yang segede gini lagi, sawo yang dari Brasil itu. Itu namanya Mamae Sapote. Sawonya itu 1 kilo, 2 kilogram itu Bu, satu sawo itu. Nah, kalau di kota, kalau ada space ruang yang untuk tinggi, silakan. Tapi biasanya itu nanti berantemnya dengan kabel listrik. Ya, nanti diselesaikan secara adat. Tapi saya pesan sebisa mungkin kalau pohonnya masih bisa dipertahankan, tolong dipertahankan. Kemarin ada keluhan di tempat lain tuh pohon asam Jawanya itu usianya sudah mungkin 50 tahun lebih. Nah itu yang punya rumah di bawahnya komplain ke Pak RW, Pak RW tolong dong pohonnya ini ditebang. Loh alasannya apa? Gak bisa, ada sampahnya katanya gitu. Kan masa pertahankan usia 50-100 tahun hanya karena faktor sampah terus disuruh ditebang. Nah makanya ada aturannya kan, nggak boleh asal tebang. Atau ibu-ibu nih yang takut sama ulat, gara-gara pohonnya ada ulat satu, ngomong ke suaminya, Bapak itu tebang aja pohonnya. Lah kenapa? Ada ulat. Yang salah itu ulatnya atau pohonnya? Ya kan? Ya ulatnya tinggal diambil kan, dibuang gitu kan. Lah besok datang lagi, ya ambil lagi buat pekerjaan kita kan. Nah, kalau di kota-kota lahan sempit, tanaman buahnya adalah tanaman buah dalam pot. Caranya pakai itu kayak pot-pot segede yang sebelah kanan ini ya. Ini pot yang lama nggak diganti medianya, sebenarnya ini kan bisa kepakai nih. Dikeluarin dulu, lalu tanah campur kompos 1:1 Bapak Ibu. Terus untuk nanam tanaman buah. Yang cepat berbuah apa? Berbuah tidak pernah berhenti itu belimbing. Jeruk yang kecil-kecil. Jeruk pun tergantung. Kalau ibu-ibu ini cocoknya jeruk purut. Kalau jeruk purut tuh daunnya, jeruknya tuh enak banget untuk sambal terasi. Ya, jadi lapar kan? Sambal terasi, pecah ikan, itu jeruk purut. Bisa juga limau, bisa juga jeruk nipis atau jeruk wedang. Atau yang kalau saya suka yang aneh-aneh tuh, jeruk nagami. Ada juga jeruk yang kayak sunkis itu. Sekarang banyak jenisnya, ada kimkit, ada yang dimakan dengan kulitnya ya Pak ya. Itu enak, itu di supermarket banyak jeruknya, tapi pohonnya mungkin belum banyak kita punya. Kalau ada koleksi itu, ya. Tanaman obat juga. Tanaman obat itu untuk tanaman kesehatan kita. Saya kemana-mana Proklin tuh sering cerita obat kesehatan dari herbal. Misalnya untuk stamina kita,
stamina untuk anti covid itu adalah kombinasi dari jahe, temulawak, dan kayu manis. Jahenya 1 jari dibakar digeprek, temulawak 3 iris segar digeprek, kayu manis 10 cm, semua direbus 4 gelas air, direbus sampai tinggal 3 gelas. Itu untuk minum pagi, siang, sore. Itu untuk stamina. Kalau sudah terkena virus, kita pakai rumusnya para penyanyi dan pesinden. Makan kencur, karena kencur itu antivirus. 2 sendok kencur pagi hari dan sore hari. Jangan lupa dikasih garam seujung kuku. Kalau ibu-ibu pengen wajahnya glowing, gitu, kayak Bu Lurah, itu caranya pakai daun sirih, Bu. 5 lembar, 7 lembar, katanya harus ganjil ya. Syarat Mbah Dukun kan gitu. Pakai daun sirih yang biasa untuk nginang itu, Pak. Bukan sirih merah ya. Kalau sirih merah itu untuk gula, untuk diabetes, untuk anti covid juga bisa. Kalau ada gejala covid itu gampang kok. Minum yang pahit banget. Rebusan daun pepaya, sambiloto, brotowali. Jangan dikasih tanah ya. Kalau merebus pepaya pakai tanah lempung kan pahitnya hilang. Ini biar pahit banget, minum, insya Allah sehari penciuman kembali. Kopi nggak pahit, Pak. Kopi itu kan sepet, Pak. Yang pahit banget, Pak. Coba rebusan daun apa itu tadi, sirih merah. Itu pahitnya itu ngalahkan pil. Ya. Itu kalau kan kembali tadi yang untuk daun sirih, Bu ya. Ini resep glowing, coba deh. Nanti hasilnya setelah dilakukan foto wajahnya kirim di grup Proklim. Pak, ini wajah saya gitu kan. Caranya diapain? Nah ya, ini saya mau cerita. Misalnya 7 lembar daun sirih, beli di pasar bisa atau nanam sendiri bisa, direbus ya Bu, pakai baskom yang agak gede sedikit, yang kira-kira seukuran wajah kita. Oke? Direbus sampai mendidih. Ketika mendidih, pindahin ke meja, tutupnya jangan dibuka dulu. Terus kita pasang wajah di atasnya, handuk yang besar di atas kepala kita, buka tutupnya, jebret, diuapin. Kita bernapas, hidung buka, mulut buka, nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat. Kalau orang cantik kan pakai tutup mulut, tapi buka aja. Jadi misalnya tenggorokan kok perih, ya radang tenggorokan, batuk, sesak napas, demam gitu. Napas aja di situ kira-kira 10-15 menit. Kalau kurang deketin, panas tapi masih bisa tahan. Kalau terlalu deket ya naikin sedikit. Nanti tanda-tanda sudah mau berhenti itu apabila semua permukaan kulit kita tuh keluar keringat yang sudah netes gitu. Netesnya nyampur ke situ. Tes. Makanya pakainya sekali untuk 1 orang. Kecuali untuk suami istri nggak apa-apa lah. Kalau untuk tetangga ya ganti lah gitu ya. Itu karena tes. Terus lihatlah wajah ibu bapak di cermin, glowing banget. Bukan, saya nyaranin yang sirih biasa Bu, jangan sirih merah Bu. Praktekin, gratis toh itu, nggak pakai resep ke kosmetik yang macam-macam. Iya. Saya jarang ada jerawat, itu juga sering perawatan Bu. Perawatannya bagaimana? Tomat dibelah, belahannya langsung oleskan di wajah. Nggak mahal. Kalau terlalu banyak jerawat, yang keras lagi apa, jeruk nipis, belah langsung set, lemaknya perih tapi lemaknya langsung luntur itu. Lidah buaya bisa, bengkoang bisa, terus itu bisa. Tapi kalau tergantung, kalau wajahnya kering untuk pelembab ya ketimun, bengkoang. Tapi kalau lemaknya terlalu banyak, cari yang anti lemak. Ya jeruk nipis itu kan anti lemak. Kalau yang tomat agak gatal-gatal sedikit. Kok ngerti Pak? Ya karena praktek saya dulu. Sehingga tanpa jerawat. Ya ada sedikit-sedikit lah, tapi enggak. Karena apa? Kalau kita kena kosmetik itu sebenarnya kan kita merusak kulit itu. Nanti ketergantungan dengan kosmetik sangat tinggi. Gitu ya. Nah, tadi apa Bu? Pak, manajemen air hujan, sampah, menanam pohon. Ya, pohon itu macam-macam, untuk obat, untuk ketahanan pangan, untuk sayur-sayuran. Bahkan kemarin kita kemana, Bu?
Malakasari itu ada ibu-ibu yang canggih banget, tanaman sayuran obat itu bukan sekedar dikonsumsi tapi jadi produk. Jadi yang tanaman obat jadi produk herbal segala aneka macam. Kemudian yang sayuran langsung itu jadi bahan baku catering. Nanam seledri sangat subur, nanam sayuran-sayuran sangat subur, bahkan tanaman obatnya banyak sekali. Karena ini sama-sama di Jakarta Timur, kalau ibu-ibu minat nanam, nanti bibitnya kan bisa minta sana, bisa ditanam di sini. Tapi tangan itu ada yang panas, ada yang dingin. Ciri-ciri tangan panas itu megang apa aja mati. Melihara, iya Bu ya. Nah, kalau yang tangan panas itu cocoknya di depan panggung. Kalau tangan dingin di belakang panggung. Kalau yang tangan panas melihara burung mati, ayam mati, kucingnya menjauh karena takut gitu kan. Terus kemudian kalau nanam-nanam juga mati atau nggak berbuah. Karena apa? Ketika kita nanam pohon itu Pak butuh dialog spiritual Pak. Dilus-lus, ayo dong, kamu berbuah dong. Kita kasih senyum, kita kasih ajak dialog tapi dengan batin Pak. Jangan bersuara, karena kalau bersuara tetangga nanti yang kaget. Kok jadi edan ya, nah, gitu. Saya alhamdulillah walaupun rumah saya juga nggak luas karena lebarnya hanya 7 meter kurang. Itu kanan kirinya saya tanami banyak berbuah. Kalau ada mahasiswa datang itu mereka yang panen. Kemarin saya nanam nagami, jeruk nagami itu kan untuk ukuran lidah saya kecut ya. Dimakan dengan kulitnya itu lidah mahasiswa itu kecut begitu senang mereka. Oh enak pak, saya malah kaget. Habis akhirnya dipanen kan. Tapi ya senang kan Bu, kedatangan orang minta ya Pak, walaupun dikit-dikit minta. Oh, pohonnya nggak banyak Pak, pohonnya hanya 2 pot, 1 pot paling buahnya hanya 10. Tapi kan diminta orang itu kan ada kebanggaan. Saya nanam buah naga. Buah naganya itu potnya tak taruh di atas septic tank. Kayaknya ada akar-akar nakal yang mungkin berhubungan ke dalam kan. Karena buahnya kok jadi manis banget gitu. Tapi itu nggak saya ceritakan pada orang yang cicipi. Tapi kan enak itu Bu. Buah naga merah luar biasa. Kemarin saya ketemu petani dikasih buah naga kuning. Ini lebih langka lagi. Nanti buah naganya itu warnanya kuning. Tapi ini baru saya dapat belum berbuah. Ada juga belimbing. Ada juga ibu-ibu kalau beli pepaya yang bagus itu bijinya yang tengah ya Bu, Pak. Jadi kalau pepayanya itu panjang begini, potong yang depan, potong belakang, biji yang di tengah itulah yang ditabur untuk bibit. Tabur aja ke lahan-lahan kosong itu nggak usah diinget-inget, nanti tahu-tahu muncul sendiri. Tinggal nanti nunggu berbuah saja. Itu pepaya. Ya, itu pepaya kan cukup rapi lah. Yang nggak rapi itu biasanya palem yang anaknya banyak sama pisang itu kan kadang kemana-mana kan. Kalau kita nggak merapikan nanti butuh yang cukup rimbun. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ceritakan semuanya nanti malah bingung karena ini di tahap awal. Dan nanti biar ini lebih bergairah, saya menyarankan Proklim Jakarta Timur itu kan sudah dibuatkan grup WA. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak gabung di grup itu. Kalau ada update terkait kegiatan lingkungan, silahkan foto share. Tidak harus Bu RW yang nge-share di grup gitu ya. Pak, saya ini masak apa ruga, gitu kan? Foto share. Wah, Pak, saya ini masak ini Pak ungkep apa gitu kan? Ayam kayak ikan kayak, atau mungkin saya kok demam ya obatnya apa? Nggak masalah. Namanya komunikasi warga itu kan bebas. Bahkan bapak-bapak itu kadang-kadang kalau yang ada juga yang suka postingannya itu 25 tahun ke atas gitu ya. Nah itu yang harus diingetin. Biasanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu share-nya itu sekitar bumbu, sekitar masakan, sekitar ya itulah gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir Proklim ini saya akan cerita sederhana. Proklim ini sederhananya hanya 3. Satu adalah aksi-aksi adaptasi atau menyesuaikan ketika suasana lingkungan sudah padat. Di tengah perkotaan kita harus seperti apa. Yang kedua aksi mitigasi, yaitu upaya mengurangi pencemaran lingkungan yang ada, mengurangi timbunan sampah, mengelola limbah, hemat energi gitu ya. Ini kan ruangan sini kan hemat energi. Cahaya nggak perlu banyak-banyak karena dari luar kan.
paling kipas sedikit sudah cukup. Terus kemudian yang ketiga adalah kelembagaan. Intinya apa Bapak Ibu? Tadi Bu Lurah itu memberikan slogan kira-kira begini, kita itu harus yakin bisa, pasti bisa, terus apa lagi? Harus bisa. Jadi kalau kita kompak, kita kuat karena kita bersatu. Kita bersatu karena kita ingin kuat. Gitu kan? Jadi kunci sosial adalah kita harus kompak. Makanya warisan leluhur kita adalah gotong royong. Gotong royong itu apa Bapak Ibu? Gotong royong itu mari kita berbuat sesuai kewenangan masing-masing. Ibarat kerja bakti, ibu-ibu yang nggak perlu masuk ke gorong-gorong kan gitu kan? Ibu-ibu yang menyiapin minum, teh, mendoan, kopi gitu kan? Bapak-bapak yang bersih-bersih. Bu Lurah yang menyediakan bak sampah misalnya, Bu RW yang bagian komandannya, ayo ke sana ke sini, ayo makan dan sebagainya. Itu adalah gotong royong itu seperti itu. Tidak terus gotong royong karena masalah selokan semua masuk selokan ya. Nggak cukup selokannya, ya kan? Malah nggak bisa kerja. Jadi butuh kerjasama, butuh kolaborasi yang sinergi. Sinergi itu bahasa Jawanya nyekruk, saling mengikat, saling membutuhkan, saling mendukung, ya Bapak Ibu ya, sehingga apa yang kita lakukan itu jadi terasa ringan. Kalau ada yang sakit kita bantu biar segera sehat. Kalau ada yang lapar kita bantu biar bisa makan, ya. Kalau ada yang kelebihan bisa memberi yang kekurangan dan sebagainya. Makanya saya karena kelebihan badan, saya pengen ngasih lemak ke siapa gitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya Bapak. Mungkin insya Allah kami akan melaksanakan dan mohon arahan-arahan selanjutnya untuk di lapangan agar kami bisa menjadi seperti yang diinginkan di kampung kami, menjadi kampung proklim yang bisa mewakili Jakarta Timur. Untuk selanjutnya acara diskusi tanya jawab, dipersilakan yang mau tanya jangan malu bertanya kepada pihak-pihak yang kompeten, yang ada ahlinya. Kebetulan ada narasumber di sini. Ayo silakan yang mau nanya tunjuk tangan. Silakan yang mau nanya. Boleh bertanya tentang proklim, penanaman, kompos, sampah, pengobatan, gitu. Curhat rumah tangga. Silakan Ibu. Mumpung ketemu loh. Nanti saya keburu pulang ke Jogja nanti dicari.